ekonomi bioreproduksi pertemuan keempat, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Tujuan dari pembelajaran kali ini ditujukan bahwa diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nah, adik-adik, selain tujuan tersebut, pembuatan video ini ditujukan untuk membantu mahasiswa atau adik-adik semua untuk mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Bagi adik-adik yang belajar tentang sistem reproduksi manusia, silahkan simak videonya ya. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan, nama saya Mastina SSTM Club yang mengajar tentang reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia. Nah, apa sih pengertiannya sistem manusia? Mengapa sih manusia bereproduksi? Nah, sistem reproduksi manusia adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Nah, adik-adik, fertilisasi itu apa? Nah, fertilisasi itu adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga pembentukan zigot, atau fertilisasi ini adalah masa proses pembuahan. Selanjutnya lanjut ke pembagian sistem reproduksi manusia. Nah, adik-adik, pembagian sistem reproduksi manusia itu terbagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama sistem reproduksi wanita, dan yang kedua adalah sistem reproduksi pada pria. Struktur reproduksi pria. Nah, fungsi dari struktur reproduksi pria adalah yang pertama menghasilkan sperma atau gametogenesis, dan yang kedua adalah menyalurkan sperma. Nah, pembagiannya itu ada terbagi menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Adik-adik, di layar kalian bisa lihat bentuk dari sistem reproduksi pria ya adik-adik. Nah, di sini kalian bisa memahami bagaimana sistem reproduksi dari pria. Alat kelamin luar pada pria. Nah, yang pertama adalah penis. Nah, penis ini adalah organ yang berperan untuk kopulasi atau persetubuhan. Nah, kopulasi ini adalah hubungan kelamin atau senggama antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan semen ke dalam rahim wanita. Adik-adik, pada penis itu terbagi menjadi dua ya lagi adik-adik. Yang pertama adalah bulbus penis atau bagian akar penis, dan corpus penis, yaitu jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan syaraf, yang terdiri dari corpus cavernosum, corpus spongiosum, dan uretra. Nah, ketika ada rangsangan, darah masuk ke jaringan erektil dan penis mengalami ereksi. Yang selanjutnya yang ada di penis adalah gland penis. Nah, itu bagian kepala penis, dan preputium, yaitu kulit pelindung kepala penis yang dipotong sewaktu sirkumsisi atau sunat. Alat reproduksi bagian luar pada pria yang kedua adalah skrotum. Nah, ini adalah kantung pembungkus testis yang melindungi testis. Nah, pada skrotum terdapat dua otot. Yang pertama otot dartos, yaitu otot polos yang mengerut dan mengendurkan skrotum, dan yang kedua adalah otot kremaster, yaitu otot lurik yang mengatur suhu testis. Bagian dalam pada alat reproduksi pada pria. Yang pertama adalah testis atau buah zakar. Nah, ini merupakan gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon pada pria. Testis terdiri dari yang pertama tubulus seminiferus, yaitu saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sel sperma. Yang kedua, sel Sertoli, yaitu menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi sperma dan merangsang spermiasi. Yang ketiga adalah sel Leydig, ini menghasilkan hormon testosteron. Bagian yang kedua dari alat reproduksi laki-laki bagian dalam yaitu epididymis. Nah, epididymis ini adalah saluran berkelok-kelok tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Nah, yang ketiga adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat yang berfungsi untuk sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Nah, yang keempat adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini terdiri dari yang pertama, kelenjar vesikula seminalis atau kandung mani. Nah, ini berjumlah sepasang dan menghasilkan nutrisi untuk sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berjumlah satu dan menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Yang ketiga adalah kelenjar bulbouretra atau koper. Nah, ini berjumlah sepasang dan menghasilkan getah basah. Yang selanjutnya adalah vasa elefantia. Nah, ini adalah merupakan bagian yang berfungsi untuk menampung sperma dan disalurkan ke epididymis. Kita lanjut ke ductus. Nah, ductus ini adalah merupakan saluran ereksi mani dan spermatozoa. Selanjutnya, ejaculator duct vesicle. Nah, ini merupakan saluran yang dibentuk oleh ductus vas deferens dan ductus vesicula seminalis.
Nah, saluran ejakulasi ini adalah saluran pendek penghubung vas deferens dengan uretra ya adik-adik. Kelamin dalam laki-laki selanjutnya yaitu glandula aksesoris. Nah, ini merupakan sekresi sperma dan membentuk cairan semen. Alat kelamin dalam laki-laki yang terakhir adalah uretra. Ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar atau sperma keluar. Nah, pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Dan uretra ini terdiri dari yang pertama uretra pars prostatica, yang kedua adalah uretra pars membranosa. Ini terdapat dari sphincter uretra eksterna dan yang terakhir adalah uretra pars spongiosa. Selanjutnya adalah spermatogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma haploid dari sel induk diploid yang dikenal sebagai spermatogenium. Proses terjadinya spermatogenium ini terjadi di tubulus seminiferus di testis. Nah, seluruh proses memakan waktu sekitar 70 hari. Pembentukan sel kelamin laki-laki. Nah, spermatogenesis atau spermatogenium ini berubah menjadi spermatosit primer, kemudian disebut dengan prosesnya mitosis. Nah, spermatosit primer ini membelah diri menjadi spermatosit sekunder dan prosesnya itu disebut dengan meiosis 1. Kemudian spermatosit sekunder ini membelah diri lagi atau bermeiosis 2 itu menjadi spermatid. Kemudian spermatid ini berubah menjadi sel sperma. Nah, adik-adik, yang perlu kalian tahu, satu spermatogenium itu menghasilkan 4 sel sperma. Kita masuk ke hormon kelamin pada pria. Nah, adik-adik, hormon kelamin pada pria itu terbagi menjadi 4 ya adik-adik. Yang pertama, follicle stimulating hormone atau FSH, yang dihasilkan oleh epifisis anterior berfungsi untuk menstimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan Sertoli. Nah, ini untuk menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon yang kedua adalah interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Nah, ini dihasilkan oleh epifisis anterior dan berfungsi untuk menstimulasi sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Hormon yang ketiga yaitu hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dihasilkan oleh sel Sertoli dan berfungsi untuk merangsang spermiasi. Hormon yang keempat adalah hormon testosteron atau androgen. Nah, ini dihasilkan oleh sel Leydig yang berfungsi untuk memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke struktur reproduksi wanita. Nah, sama seperti struktur reproduksi pada laki-laki, struktur reproduksi pada wanita ini terdapat pembagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Kita masuk ke alat kelamin luar wanita. Nah, alat kelamin luar wanita itu terdiri dari vulva. Vulva ini merupakan suatu daerah yang menyelubungi vagina. Nah, vulva terdiri atas mon pubis, labia mayora dan labia minora, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mon pubis. Nah, mon pubis ini adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Nah, daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Di sebelah kiri dan kanan, celah ini dibatasi oleh sepasang bibir. Nah, bibir itu disebut dengan bibir besar atau labium mayor dan bibir kecil atau labium minor. Nah, di sebelah depan dari vulva terdapat tonjolan yang disebut dengan klontit atau klitoris, yang sejarah terjadinya sama dengan perkembangan penis pada pria. Di dalam vulva ini bermuara di saluran, yaitu saluran urin atau uretra, dan saluran kelamin atau vagina. Alat kelamin dalam pada wanita ini terdapat yang pertama ovarium atau indung telur. Nah, ovarium ini berjumlah sepasang, kecil, dan alat ini terdapat dalam rongga badan. Nah, di daerah pinggang bentuknya seperti telur. Ovarium terletak pada kiri dan kanan ujung tuba atau fimbria atau umbai-umbai. Ovarium terletak di rongga panggul. Nah, ovarium ini merupakan kelenjar yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ukurannya 3x3x2 cm. Nah, tiap ovarium mengandung 150.000 sampai dengan 200.000 folikel primordial. Nah, sejak pubertas, setiap bulan secara bergantian ovarium melepas satu ovum dari folikel degraf, folikel yang telah matang. Nah, peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya oviduk atau tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi berjumlah sepasang, kanan dan kiri rahim, sepanjang 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fimbria. Pada bagian pangkalnya terbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Nah, infundibulum ini dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang disebut dengan fimbria dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium.
Dari fimbria, telur akan digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Rahim atau uterus. Nah, merupakan organ yang memiliki peranan besar dalam reproduksi wanita, yaitu dari saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuknya seperti buah pir, berongga, dan berotot. Sebelum hamil, beratnya 30-50 gram, dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Nah, tetapi pada saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Uterus terdapat 3 lapisan ya adik-adik. Nah, lapisan pertama yaitu lapisan parametrium. Nah, lapisan parametrium ini merupakan lapisan yang paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua, lapisan myometrium. Nah, lapisan myometrium adalah merupakan lapisan yang berfungsi yang mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Nah, yang ketiga adalah lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Vagina. Vagina merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat dalam vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Karena fungsinya yang penting yaitu untuk melahirkan bayi, maka organ ini mempunyai banyak lipatan. Nah, hal ini untuk mempermudah wanita pada waktu melahirkan bayinya, sehingga vagina tersebut tidak mudah robek. Nah, dinding vagina mempunyai banyak selaput lendir dan berkelenjar. Salah satu kelenjar yang penting ialah glandula Bartolini. Kita masuk ke oogenesis. Nah, oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum atau sel gamit betina oleh ovarium. Tahapan oogenesis. Nah, oogonium ini berubah menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer itu membelah diri menjadi oosit sekunder dan polosit primer. Nah, kemudian oosit sekunder ini membelah diri lagi menjadi ootit dan polosit primer ini menjadi polosit sekunder. Nah, dan akhirnya terbentuklah sel telur atau ovum. Struktur sel ovum. Struktur sel ovum terbagi menjadi beberapa ya adik-adik. Yang pertama yaitu corona radiata. Ini adalah lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronid. Nah, yang kedua adalah zona pellucida. Ini adalah lapisan pelindung ovum tengah yang tebal yang mengandung glikoprotein. Yang ketiga adalah membran vitellina. Nah, ini adalah lapisan pelindung ovum paling dalam dan transparan. Yang keempat, protein kuning telur atau sitoplasma. Yang kelima adalah nukleus. Nah, nukleus ini mengandung materi genetik haploid atau N kecil. Dan yang keenam adalah polosit, atau badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Adik-adik, hal yang paling penting yang kalian harus tahu adalah satu kali oogonium itu menghasilkan satu sel ovum dan 3 badan polar ya adik-adik. Penyakit pada sistem reproduksi terbagi menjadi gonorrhea, sifilis, herpes genital, keputihan atau flor albus, dan HIV/AIDS. Setelah kalian menyimak video ini, ada tugasnya adik-adik. Nah, tugasnya adalah gambarlah sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. Kemudian presentasikan dengan membuat video presentasi gambar yang kalian buat. Kirimkan ke penanggung jawab mata kuliah, kemudian penanggung jawab mata kuliah itu mengirimkan ke saya melalui email. Oke adik-adik, mungkin video ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti atas penjelasan yang saya berikan di video ini. Jika nanti adik-adik mau diskusi, silahkan diskusi di grup. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.